Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya sampai dengan hari ini kasih Tuhan sempurna. Dia sumber kekuatan dan pengharapan kita. Mari datang dalam hadirat Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan pengharapan kami. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan besertaku. Lagi katakan sama-sama. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari Bapak Ibu angkat suara katakan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Katakan sekali lagi. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Kau Tuhan tak pernah, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku.
Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan pengharapan, Engkau sumber kekuatan di dalam hidupku. Oh, mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menuntun langkah hidup kami. Oh, sebab itu kami menyembah-Mu, sebab itu kami memuji-Mu, sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, pemeliharaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan sama-sama, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari buka kedua tanganmu sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu sempurna,
Kasih-Mu tak terbatas untuk setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami hari ini, kami merindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan melandasi hidup kami sepanjang hari ke depan, agar hidup kami semakin ada di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara, shalom. Kita berjumpa kembali pagi ini. Dan saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kita memasuki bulan yang pertama dan karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Baik saudara, ya firman Tuhan terambil hari ini dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, firman ini berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Setiap hari kita menerima pengajaran di dalam Tuhan Yesus. Setiap hari kita menerima pengajaran kebenaran, ya, tentang kebenaran Kristus. Karena itu saya percaya kalau kita setiap hari mendengarkan firman, maka ada hal-hal yang akan dibukakan dalam hidup kita. Ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ya, dan karena itu setelah kita mendengar tentang Dia, ada hasil apa dalam hidup kita. Ya, Rasul Paulus berkata, saya dulu melakukan pembunuhan dan segala macam dosa itu, kata Rasul Paulus, karena aku melakukan itu di luar pengetahuan imanku. Ya, jadi dia memang tidak mengerti kebenaran, tetapi kita ini telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran Kristus, saudara. Nah, kalau kita sudah menerima pengajaran dalam Dia, mendengarkan tentang Dia, menerima kebenaran di dalam Dia, ya harusnya juga ada perubahan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang lama lagi, tetapi menjadi orang yang baru. Ya, ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, saudara, berhubung karena kita ini dulu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya, kehidupan kita yang lama itu, ya harusnya kita ini adalah orang-orang yang mati binasa, tetapi karena Kristus kita memperoleh anugerah. Dikatakan yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kita semua tentu punya pengalaman masa lalu sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup dalam dosa. Tetapi puji Tuhan karena anugerahnya Kristus, kita diterima, kita diampuni, dan bukan hanya itu aja, kita menerima pengajaran kebenaran di dalam Dia. Ya, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama yang banyak dosa itu, maka kamu harus menanggalkan manusia lama. Ya, kita dikatakan setelah kita menerima pengajaran di dalam Kristus, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menanggalkan manusia lama kita. Ya, saya sekarang hidup tapi bukan Debbie yang lama, saya ada Debbie yang baru yang sudah diubahkan. Setiap kita juga harus memperkatakan itu, bahwa aku ada hari ini tetapi aku ada sebagaimana aku ada, ya aku yang baru di dalam Kristus. Karena kita harus menanggalkan manusia lama, artinya menanggalkan apa? Itu apa? Membuang manusia lama itu, ya. Debbie yang lama itu buang jauh-jauh, yang penuh dengan dosa, pemberontakan, ya,
maka berhubung dengan hidupmu yang lama. Dan ini semua orang, saudara, jangan bilang, oh saya itu masa lalunya itu enggak berdosa loh. Ya, ada orang yang berkata begitu. Saya ini dari muda itu enggak pernah ke night club loh, enggak pernah ke diskotik, jadi enggak perlu kali saya menanggalkan. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu kita semua perlu menanggalkan manusia lama ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Karena manusia lama kita itu menuju kepada kebinasaan. Kalau kita terus hidup dengan manusia lama kita, maka kita akan mati binasa, kata firman Tuhan. Tetapi sekarang banyak mengaku Kristen tapi hidupnya masih hidup lama. Ya, mengaku Kristen tapi manusianya masih manusia lama yang tidak pernah berubah. Ya, hidupnya ya begitu terus, gak ada perubahan, saudara ya. Tuhan gak mau itu. Ayat 22 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kenapa kita harus mendengarkan pengajaran dalam kebenaran? Supaya kita menanggalkan manusia lama dan supaya kita ini dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kita butuh pembaharuan di dalam roh dan dalam pikiran kita. Ya, kenapa? Karena pikiran kita ini berapa puluh tahun sudah terisi dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Ya, bahkan roh kita, saudara, selama ini mati karena kita gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Yesus, kita menanggalkan manusia lama, maka roh kita dibaharui. Ya, kita akan dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ini yang terpenting. Ya, ketika roh kita dibaharui, maka kita sanggup menaklukkan manusia lama kita, saudara ya, kepada kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ayat 24 di sana dikatakan, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita ini harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, disediakan Allah ya. Dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Setelah kita bertobat, kita mendengar pengajaran tentang kebenaran Kristus, kita menyerahkan hidup kita, meninggalkan segala hidup lama, menanggalkannya, maka roh dan pikiran kita dibaharui, barulah kita bisa mengerti, saudara. Di sana dikatakan, ya, kita ini diciptakan ya menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah mungkin bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat dengan Dia. Karena itu, saudara, ya mari kita mau tanggalkan semua yang lama dan kita mau hidupi sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Ya, biarlah kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, ya, ini hidup kami Tuhan, kami mau dibaharui di tahun ini. Kami mau buang segala yang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin menerima kebaikan, kebahagiaan. Karena itu, saudara, mari kita merenungkan firman ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Tuhan yang menyatakan segala kebenaran-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menanggalkan manusia lama kami dan kami mau mengenakan manusia yang baru kami, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan. Biar kita mau bilang, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui segala sesuatu di hadapan Tuhan. Pada hari ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama, cara hidupku yang lama. Karena semua itu sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Tuhan kami letakkan, amin. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
kami mau jadi seperti yang Kau ingini, menjadi sesuai dengan firman-Mu, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mampukan kami membuang semua yang tidak berkenan itu Tuhan, manusia lama kami, supaya kami masuk dalam rencana Tuhan yang baru dalam hidup kami. Bereskan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan dan layakkan kami Bapa, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu Tuhan, memberkati yang bekerja di luar rumah, dalam rumah, yang bekerja di mana saja Tuhan, menyertai, memberkati yang kuliah, yang sekolah Tuhan, memberkati dengan perkenanan-Mu Bapa. Bahkan hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit Tuhan, ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang berulang tahun hari ini diberikan umur yang panjang, penyertaan Tuhan sempurna, bahkan anugerah-Mu melimpah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Indonesia aman, damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.